Topografi wilayah kota Banjarmasin yang berada di dataran rendah membuat separuh lebih wilayahnya berada di daerah rawa-rawa. Saking rendahnya, posisi fisik kotanya berada sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini menjadikan Banjarmasin rawan sekali terhadap genangan air dan kebanjiran. Alasan inilah yang membuat kolonial Belanda sejak tahun 1890-an kala menjajah di Banua membangun kanal-kanal atau parit terusan di Banjarmasin. Jumlahnya tidak sedikit, ada sekitar 10 kanal berukuran besar yang dibangun dan masih bertahan hingga sekarang. Itu ada dibangun sekitar 10 kanal di pusat kota, kemudian ada beberapa kanal-kanal lain yang tersebar di pinggir kota. Nah, itu dibangun kanal itu sejak tahun 1898 pada masa Residen Krusen yang mencirikan Banjarmasin itu sebagai kota kanal. Nah, kebetulan di era itu Banjarmasin mendapat julukan sebagai Venesia dari Timur, yang mana mencirikan bahwa Banjarmasin itu banyak memang memiliki kanal-kanal yang besar, yang luas, itu untuk mengalirkan sungai, air sungai, kemudian juga untuk penanggulangan banjir. Ke-10 kanal masing-masing Kanal Tatas yang kini menjadi kawasan Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Kanal Teluk Dalam di Jalan Sutoyo S, Kanal Pirih atau Antasen Bondan, Kanal Antasen Raden, Kanal Anjir atau Jafri Jamjam, Kanal Pengambangan, Kanal Pacinan atau Veteran, Kanal Ulin atau Ahmad Yani, Kanal Bilu atau Kuripan, dan Kanal Awang. Pemerintah kolonial Belanda membangun kanal untuk mempercepat dan memperlancar air sungai, apalagi wilayah Banjarmasin berada dalam pengaruh air pasang surut dari Sungai Barito. Sayang dari ke-10 kanal saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Lemahnya kesadaran masyarakat memelihara sungai dan luputnya kebijakan pemerintah membuat kanal banyak buntu atau tersumbat serta beralih fungsi. Kalau keseluruhan paling sekitar 4 atau 5 titik yang masih bagus ya, kondisi yang masih representatif walaupun memang tidak sepenuhnya bagus, tidak 100%. Misalnya kanal-kanal yang ada di wilayah Banjarmasin Barat ya, Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah. Nah, itu masih lumayan bagus sehingga bisa mengalirkan limpahan-limpahan air. Warga Banjarmasin pun sontak kaget sebulan silam setelah puluhan tahun luput dari banjir. Mereka justru menjadi korban banjir, seperti yang terjadi di wilayah Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan sebagian Banjarmasin Tengah. Pemicunya kanal-kanal yang dibangun sejak zaman Belanda, kini sebagian besar sudah buntu dan menutup jalur keluar masuknya air. Jika musibah ini tidak juga menyadarkan kita, maka banjir bakal menerjang lagi. Dari Banjarmasin, Fili, Kalsel, Satunet.